Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di samping gua sekarang ada satu buah casing ukuran ATX, dan di akuarium ini adalah Gamdias Atlas M4 teman-teman. Casingnya cakep banget, harga 1 juta, build quality udah semantap itu ya. Gamdias gak pernah gagal bikin casing teman-teman ya. Sini pertombol-tombolnya udah banyak sampai ada Type C juga. Kita akan lihat lebih dekat ke casing ini, kita akan buka, kita akan pretelin, kita akan lihat lebih dekat pokoknya ya. Oke, menuju ke casingnya sekarang. Ini dia guys si Gamdias Atlas M4 ya, sebuah casing akuarium ATX dari Gamdias ya, namanya kan Gamdias Atlas M4 teman-teman ya. Include 4 fan teman-teman, di bawah reverse 3, belakang 1 ya. Harga 1 jutaan. Desainnya cakep banget guys ya. Oke, ini kalau gue lihat bahannya seperti aluminium teman-teman ya, bukan plastik harusnya. Di sini nanti akan ada lampu ya, segaris ini, ada logo Gamdias di sini. Dan kalau kita lihat ke bagian bawah ini ada pertombol-tombolan sama port ya, ada power, ini tombol reset bisa dipakai buat lampu juga, USB 3, Type C sama audio jack ya. Jadi udah cakep guys. Kita area belakang ini tempered glassnya udah tebel ya. Nah untuk ngebuka casing ini udah nggak pakai baut-baut lagi, di sini dong ada nih buat graphic card ya. Dia ngebukanya udah tinggal ke samping sama ke atas ya. Ya jadi ini ada sela-sela, tinggal dorong aja guys ya. Oke. Kita akan buka sekarang, ini tarik aja guys. Tuh, ini udah gampang ngebukanya. Sampel gasnya udah cukup tebal dan mantap ya. Kita pinggirin dulu. Nah ini area dalamnya seperti ini, tapi gue mau buka-buka dulu ya. Terus ini bagian sampingnya atau side panelnya, kita buka, tarik aja ke sini. Oh, sama ya, tinggal tarik. Ya, ini udah ada dust filternya ya. Oh. Jadi ini so full ini guys, ini dust filter semua. Jadi nggak perlu pusing sama debu, nggak perlu pikirin. Nah lalu bagian atasnya, ini kita tinggal dorong ke atas juga ya. Nah ini juga udah ada dust filternya, jadi udah enak casing ini. Ya, kita sekarang lihat ke area sini teman-teman. Ini sebenarnya nggak full hitam teman-teman ya. Area sini tuh seperti warna, dibilang silver bukan, dibilang coklat juga bukan, pokoknya gelap tapi bukan hitam teman-teman, kayak coklat ya bagian sininya ya. Nah ini area buat power supply, ini motherboard ATX teman-teman ya. Oke, kalian udah dapat 3 di bawah, reverse, belakang 1. Jadi kalian kalau rakit ini tinggal pasang area motherboard sama water cooling 360 guys. Noh, di atas. Jadi udah simple, tidak ribet pokoknya ya. Terus ini untuk PCI slot ada 7 teman-teman. Dia sistemnya bukan yang dipatahin ya, jadi pakai baut. Ini udah tenang banget pokoknya. Kita ke area atas tadi ya. Ini kan buat water cooling 360, nanti pasang power supply di sini teman-teman ya, masukin lalu baut. Sebenarnya kalau misalkan posisi power supply di sini, enakan kipasnya ngadep sini teman-teman ya. Karena nanti kan ada lubang dari side panel juga teman-teman dari sini. Jadi si power supply dapat sirkulasinya. Tapi kalaupun misalkan mau kebalik ke sono, ya ini masih ada bolong-bolong juga guys. Cuman gue prefer kesini aja deh kipasnya biar kagak ngeganggu guys ya. Oke, nah ini area belakang teman-teman. Untuk powernya, ini nanti di power supply ada extension teman-teman. Oh ya, jadi nanti ke sini. Dan bagian sini bisa di ke bawah ada area untuk kabel tis kalau ngerapihin kabel-kabel dari sini ataupun dari motherboard ya. Jadi kabel manajemen udah enak. Nah, area belakang ini udah lega ya, tuh. Tangan gue masuk. Dan di sini poin plusnya untuk fan-nya itu udah ARGB sama PWM, dan dia tuh dapat ARGB controller. Kalian nggak perlu lagi beli controller terpisah karena udah ada di sini ya. Oke, di sini ada perbaut-bautan juga ya. Kita coba buka dulu. Nah guys, kalau baut casing mah ya seperti baut casing pada umumnya aja lah ya. Oh, dapatnya yang baut standar seperti itu sama kabel tis. Terus ini kabel yang tadi dari depan ya. Ini ada USB 3, ada Type C. Type C-nya beneran Type C ya, bukan di splitter. Terus ini ada audio sama front panel
lainnya harusnya dari sini teman-teman ya. Si HDD LED, reset power dan kawan-kawan. Oke. Ini nyolok ke sini teman-teman nih si resetnya. Baru tadi tombol yang di depan dipakai buat ganti lampu. Sama ini power. Jadi dia dari depan itu nggak ada LED SW. Kan HDD LED, reset, power LED ya. HDD LED sama power LED nggak ada. Cuman ada power nanti ke motherboard sama reset yang udah ke controller. Jadi kabelnya cukup simple ya. Ini kelihatan kelewer-kelewer karena emang ada 4 fan di sini yang udah kepasang. Jadi enaknya teman-teman kalau rakit di sini kabelnya dirapihin dulu, baru nanti masuk ke proses rakit ya. Area sini bisa dibuka teman-teman, ada 3 baut ya, 1, 2, 3. Bisa dibuka kalau misalnya kalian mau ngerapihin dulu. Cuman kalau misalkan mau nanti dirapihin ya nggak apa-apa ya. Area sini juga untuk kabel manajemen udah ada lubang-lubang kabel tisnya, jadi teman-teman nggak perlu risau, nggak perlu pusing, udah pasti enak rakit di casing ini. Oh ya guys, dari controller ini ada 3 kabel ya. Pertama SATA untuk power dari si controllernya. Lalu ada PWM biar kipasnya muter, sama ARGB buat sinkron ke motherboard. Ini sebenarnya kalau ARGB yang nggak dicolok bisa aja, cuman 2 ini ya. Oke, yang ini ke motherboard, yang ini ke power supply, atau kayaknya gini ke power supply juga udah bisa teman-teman. Tapi kalau kalian mau sinkron ya udah ini colokin dua-duanya guys. Nanti kalau misalkan mau ganti warna via tombol yang kecil di depan nih ya. Kalau misalkan nanti kalian mau sinkron dengan motherboard, tombol lampunya ini ditahan beberapa detik karena memang biasanya untuk ARGB seperti itu. Kalau nggak ditahan beberapa detik, nanti lampunya nggak bisa sinkron dengan motherboard teman-teman. Oke guys, kita akan nyalain lampunya ya. BTW ini gue hanya nyolokin kabel SATA doang yang ini ya, dari controller ke power supply. Cuman itu doang. Si PWM sama ARGB nggak gue colok. Jadi lampunya ada di fan sama ada di strip yang di sini ya. Dan kalau kalian nanya bisa nggak dilepas si kaca yang ini, bisa guys, tinggal ke depan gini aja. Terus nanti tarik ke atas ya tuh. Ini bisa dilepas. Kalau emang teman-teman mau ngelepas ya. Oke. Jadi paling segitu aja untuk review kali ini. Ini casing udah cakep banget teman-teman. Kalau bisa minat, udah ada di keranjang ya. Gue nggak bohong, ini bagus, sejuta ini worth it guys. Dia quality udah cakep, ini udah mantep lah pokoknya ya. Oke, semoga bermanfaat. Nah, di area belakang sini teman-teman bisa naruh hard disk SATA atau SSD SATA ya di sini ya. Dan kalau mau ngelepas ada 2 baut, tinggal lepas aja. Harusnya sih ini opsinya 2 hard disk 3,5 atau 2,5-nya juga 2 biji teman-teman, antara SATA hard disk atau SATA SSD ya.